Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung perbincangan kita mengenai fiqhus shalah, yaitu sifat salat menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mazhab ulama. Dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan mengenai mazhab ulama tentang seseorang bersujud di dalam solat, bersujud di atas lengan baju, tulang ekor atau bagian belakang bawah badan, atau punggung, atau kedua-dua tangan, atau ujung serban, atau sesuatu yang bersambung dengan orang yang solat. Imam Asy-Syafi'i dan kalangan ulama Asy-Syafi'i mengatakan wajib bahwa dahi seseorang terbuka dan menyentuh ke tempat sujud apabila bersujud di dalam solat. Dalilnya adalah hadis Khobab riwayat Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dari Zuhair, dari Abi Sa'asabi, dari Sa'id bin Wahab, dari Khobab. An Khobab qol ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasyakauna ilaihi harra ramda falam yushkina. Qala Zuhair qultu li Abi Ishaq afi Zuhr qala na'am qultu afi ta'jiliha qala na'am. Maksudnya ini hadis di dalam Sahih Muslim nomor 619 atau nomor 190. Maksudnya Khobab mengatakan, kami datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami mengadukan kepada baginda panas yang sangat panas pada tempat sujud. Lalu baginda tidak menerima pengaduan kami. Zuhair mengatakan, aku mengatakan kepada Abu Ishaq, apakah dalam salat zuhur? Beliau mengatakan, ya. Aku mengatakan, apakah dalam menyegerakan sholat zuhur? Beliau mengatakan iya. Khobab dan sahabat-sahabat yang lain mengadukan kepada baginda Rasulullah SAW panas yang sangat panas pada dahi dan kedua-dua telapak tangan mereka ketika bersujud, karena pasir tempat mereka bersujud sangat panas. Ini terjadi pada sholat zuhur. Sholat zuhur yang disegerakan atau di awal waktu. Pada masa zaman Nabi SAW, lantai masjid itu masih pasir. Jadi apabila panas terik pada sholat zuhur, maka pasir itu sangat panas. Dan dahi ketika menyentuh pasir untuk bersujud, begitu pula dengan kedua-dua telapak tangan, maka akan terasa sangat panas pada dahi dan kedua-dua telapak tangan. Kalau ada membuka dahi tidak wajib, sungguh dikatakan kepada mereka,
tutuplah dahi kamu sekalian. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak mengatakan perkara yang demikian, maka perkara tersebut menunjukkan atas sesungguhnya wajib membuka dahi ketika sujud di dalam solat. Jika terhalang dahinya dengan penghalang yang berhubungan dengan orang yang solat, seperti seseorang bersujud di atas kedua-dua tangannya, atau ujung serbannya, atau serbannya sangat tebal sehingga dahinya tidak sampai kepada lantai atau tanah tempat dia bersujud atau tempat sujud. Jadi dahinya tergantung, akan tetapi yang menyentuh tempat sujud adalah serbannya, karena serbannya atau sorbannya sangat tebal, atau ujung pakaiannya atau ujung jubahnya, dan kedua-duanya serban dan pakaiannya bergerak dengan gerakannya dalam keadaan berdiri, duduk atau selain kedua-duanya. Maknanya pakaian dan serbannya dipakai dan akan terangkat apabila dia pun mengangkat kepalanya dari sujud. Maka perkara yang demikian ini tidak sah solatnya tanpa ada perbezaan pendapat di kalangan kami ulama Syafi'i, kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Jadi apabila dahinya terhalang dengan pakaian atau serban atau kedua-dua tangan, pakaian atau serban itu pakaian yang dipakai oleh orang yang sholat dan bergerak dengan gerakannya orang yang sholat. Jika seseorang bersujud di atas kedua-duanya dan kedua-duanya panjang dan tidak bergerak kedua-duanya dengan gerakannya, maka ada dua pendapat. Jadi apabila dia bersujud dengan pakaiannya atau jubahnya panjang, dia jadikan jubah atau bajunya itu atau lengan baju atau sorbannya yang panjang itu untuk tempat bersujud dan tidak bergerak kedua-duanya, pakaiannya atau sorbannya. Jadi tetap apabila dia berdiri tetap pakaiannya itu atau sorbannya karena panjangnya. Perkara ini ada dua pendapat. Untuk perkara ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yang sahih adalah bahwa sesungguhnya solatnya sah. Dan dengan pendapat ini Imam Al-Haramain, Imam Al-Ghazali dan Ar-Rafi'i memutuskan. Pendapat kedua adalah tidak sah solatnya. Dan dengan pendapat ini Al-Qadhi Husain memutuskan dalam ta'liqnya, sebagaimana kalau ada atas ujung kedua-dua tersebut najis, maka sesungguhnya tidak sah solatnya. Imam An-Nawawi mengatakan, adapun apabila seorang bersujud di atas tulang ekor atau bagian bawah badan orang lain atau ujung serban orang lain atau di atas punggung seorang laki-laki atau seorang perempuan tanpa bersentuhan kulitnya dengan kulit perempuan tersebut, atau di atas punggung hewan yang suci seperti keledai, unta dan selain kedua-duanya, maka sah sujudnya dan solatnya pada setiap keadaan tersebut di atas tanpa ada perbezaan pendapat apabila dijumpai seseorang tersebut dalam tata cara bersujud yang betul. Pengarang At-Tatimah mengatakan akan tetapi dimakruhkan sujud di atas punggung orang. Imam An-Nawawi mengatakan apabila seseorang bersujud di atas serbannya atau lengan bajunya atau sesuatu seperti kedua-duanya, maka sungguh telah kami sebutkan bahwa sujudnya tidak betul. Jika dia melakukannya dengan sengaja dan dia mengetahui dilarangnya karena tertutup dahinya, maka solatnya batal. Jika dia melakukannya karena lupa, maka tidak batal solatnya, akan tetapi wajib mengulang sujudnya. Seperti ini kalangan ulama Asy-Syafi'i telah menjelaskan dengannya, termasuk di dalamnya Abu Muhammad dalam At-Tabsirah. Imam An-Nawawi mengatakan pendapat mazhab Asy-Syafi'i bahwa sesungguhnya tidak sah sujudnya seseorang di atas sesuatu dari perkara-perkara yang telah disebutkan tadi, yaitu di atas serban atau di atas lengan baju yang baju dan serbannya dipakai oleh orang yang sedang sholat. Daud dan Imam Ahmad mengatakan dengan pendapat ini dalam satu riwayat. Imam An-Nawawi mengatakan kalangan kami berhujjah
dengan hadis Khobab yang sahih yang telah disebutkan tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan dengan hadis Rifa'ah bin Rafi' tentang Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang solatnya salah. Rasulullah SAW menyebutkan sifat solat sampai Rasulullah SAW bersabda, baginda meletakkan wajahnya, dan terkadang Rasulullah SAW bersabda meletakkan dahinya di tanah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la tatimmu sholatu ahadikum hatta yaf'ala dzalik. Maksudnya, tidak sempurna sholat seseorang di antara kamu sampai dia berbuat demikian, yaitu meletakkan dahinya di atas tempat sujud atau di tanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Baihaqi dengan isnad yang sahih. Di dalam riwayat Al-Baihaqi, baginda Rasulullah SAW bersabda, fayumkinu jabahatah. Maksudnya, lalu seseorang meletakkan dahinya tanpa ada keraguan, meletakkan dahinya di atas tanah atau tempat sujud. Imam Malik, Abu Hanifah, Al-Auza'i, Ishaq dan Ahmad dalam riwayat yang lain mengatakan sujudnya sah. Jadi ini pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, Al-Auza'i, Ishaq dan Imam Ahmad dalam satu riwayat mengatakan sujudnya seseorang sah di atas sorban dan dengan baju. Pengarang kitab At-Tahzib mengatakan kebanyakan ulama berpendapat dengannya. Mereka berhujjah dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anas bin Malik qol kunna nusalli ma Rasulillah sallam fi shiddatil khar fa idza lam yastati ahaduna ayumakina jabahatah minal ard basato taubah fa sajada alaih. Hadis ini riwayat Muslim dalam Sahih Muslim nomor 620 dan di dalam Sahih Al-Bukhari nomor 1208. Maksudnya, Anas bin Malik mengatakan, adalah kami sholat bersama baginda Nabi SAW pada hari yang sangat panas. Lalu apabila seseorang di antara kami tidak mampu untuk meletakkan wajahnya atau dahinya di atas tanah, di atas pasir ketika itu ya, karena di Saudi Arabia, Makkah Al-Mukarramah adalah pasir. Di atas pasir maka dia membentangkan bajunya dan dia bersujud di atas bajunya. Imam An-Nawawi mengatakan, kalangan kami menjawab tentang hadis Anas yang baru disebutkan, bahwa sesungguhnya hadis tersebut menyatakan bersujud di atas pakaian yang terpisah atau pakaian yang tidak dipakai oleh orang yang sedang sholat. Jadi pakaian yang dibentangkan itu adalah pakaian yang bukan dipakai dan tidak bergerak ketika orang yang sholat bergerak naik untuk melanjutkan sholat berdiri. Hadis yang lain dijadikan dalil oleh kalangan yang mengatakan sholat sujudnya sah apabila ada pakaian atau lengan baju atau sorban, yaitu hadis riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin matirin wa huwa yattaqitina idza sajada bikisain alaihi yaj'al khuduna yadai. Maksudnya, sungguh aku benar-benar melihat Rasulullah SAW pada suatu hari yang hujan turun dan baginda menghindari tanah. Apabila baginda bersujud dengan pakaian diletakkan di atas tanah, maka baginda menjadikan pakaian tersebut di bawah kedua-dua tangannya. Ini ada dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, jilid 1 nomor 4265. Imam An-Nawawi mengatakan, adapun hadis Ibnu Abbas yang baru disebutkan dalam Musnad Ahmad adalah hadis dhaif. Dalam isnadnya ada yang cacat. Jika hadis tersebut sahih, tidak ada di dalamnya dalil untuk menutup dahi. Dalil yang lain diriwayatkan hadis dari Al-Hasan. Beliau mengatakan, kana ashabu Rasulillah yasjuduna wa aydihim fi thiyabihim wa yasjudu rajulu ala imamatih. Maksudnya adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud dengan tangan-tangan mereka dalam baju-baju mereka, dan seorang laki-laki bersujud di atas serbannya.
Hadis Al-Baihaqi jilid 2 nomor 106. Dan dengan apa yang diriwayatkan anna Nabi SAW sajada ala qauri imamati, maksudnya sesungguhnya Nabi SAW bersujud di atas ujung serbannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam sunannya jilid 2 nomor 106. Dan dengan kias atas anggota badan yang lainnya, anggota badan yang sujud. Imam An-Nawawi mengatakan Al-Baihaqi dan kalangan kami menjawab tentang hadis Al-Hasan. Sesungguhnya hadis tersebut mengandungi atas sesungguhnya seorang laki-laki bersujud di atas serbannya dengan sebahagian dahinya, sedangkan sebagian dahi yang lain sujud di atas tanah. Perkara yang menunjukkan atas perkara ini adalah bahwa sesungguhnya ulama telah ijma' atas bahwa yang dipilih adalah meletakkan dan menyentuhkan dahi ke atas ketika bersujud, dan tidak menyangka sahabat Nabi SAW tidak melakukan perkara tersebut. Adapun hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersujud di atas ujung serbannya bukanlah hadis yang sahih. Al-Baihaqi mengatakan tidak ada yang tetap tentang perkara ini suatu hadis pun. Adapun kias atas anggota badan yang lain sesungguhnya tidak dikhususkan meletakkannya atas suatu pendapat, dan jika wajib tentang membuka anggota badan tersebut ada kesulitan atau kepayahan karena berbeda dengan dahi yang mudah untuk dibuka. Sedangkan anggota sujud yang lain seperti lutut misalkan, lutut apabila dibuka maka batal solatnya karena akan nampak paha termasuk aurat bagi laki-laki, apalagi perempuan. Tuan-puan, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dan bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha